Timnas Indonesia bakal kembali melanjutkan langkah mereka di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Kali ini skuad Garuda bakal menghadapi Irak dan Filipina pada lanjutan grup F. Skuad besutan Sintayong tersebut bakal menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 6 Juni tahun 2024. 5 hari berselang di tempat yang sama giliran Filipina yang akan dijamu Timnas Indonesia. Pada dua laga ini Indonesia tak akan bisa menampilkan komposisi terbaik mereka. Salah satu pemain yang tidak bisa dimainkan pada dua laga tersebut adalah Maarten Paes. Proses administrasi naturalisasi dan perpindahan federasi kiper berdarah Belanda tersebut belum tuntas. Tanpa Paes sejatinya Sintayong tak perlu risau. Pelatih asal Korea Selatan ini masih punya Hernando Ari dan Adi Satrio. Dua kiper ini sama-sama punya kemampuan apik untuk mengawal gawang skuad Garuda. Kedua kiper ini juga memiliki kelebihan masing-masing yang bisa menjadi modal berharga mereka dalam menjalankan tugasnya. Hernando Ari selama ini dikenal sebagai pilihan utama di bawah Mister Gawang Indonesia. Reputasi ini sepertinya masih akan dilanjutkannya pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 kontra Irak dan Filipina. Pemain kelahiran Semarang ini dikenal sebagai sosok penghenti tembakan yang sangat bagus, refleksnya juga sangat bagus. Hal ini kerap menjadikannya pahlawan bagi Merah Putih, terutama ketika menghadapi eksekusi penalti lawan. Namun Hernando juga disebut memiliki sejumlah kekurangan. Pemain berusia 22 tahun ini kurang dalam melakukan antisipasi terhadap tembakan jarak jauh lawan. Selain itu, Hernando juga kerap dianggap tak terlalu bagus dalam mengantisipasi umpan-umpan silang lawan. Di level klub Hernando tak terlalu banyak beraksi. Ia hanya sempat tampil dalam 14 laga musim ini dan mencatatkan 35 penyelamatan. Selain itu, ia juga mencatatkan 2 tackle dan 4 sapuan. Ia mencatatkan 3 clean sheet, dan di sisi lain gawangnya bobol 21 kali. Untuk urusan membagi bola, Hernando mencatatkan 198 umpan sukses dari 300 umpan yang dilepaskannya. Selain Hernando, Indonesia masih punya sosok Adi Satrio. Kiper PSIS Semarang tersebut selama ini merupakan pelapis bagi Hernando. Kendati berstatus pelapis, tak berarti Adi Satrio inferior dibanding Hernando. Kiper kelahiran Tangerang ini juga memiliki sejumlah kelebihan. Adi merupakan sosok kiper yang relatif komplit. Untuk urusan menghentikan tembakan lawan, Adi Satrio tergolong piawai. Ia juga merupakan sosok kiper yang mampu menguasai petak penalti. Ia kerap meninggalkan gawangnya dan berjibaku untuk menghentikan serangan lawan. Soal mendistribusikan bola, Adi Satrio bahkan punya statistik lebih baik ketimbang Hernando. Dalam penampilannya di BRI Liga 1, kiper bertinggi 1,79 cm tersebut mencatatkan akurasi 86%. Di luar kiper, mental pemenang ditunjukkan oleh bek sayap Timnas Indonesia Sain Patinama. Ia merasa percaya diri dengan kemampuan timnya untuk mengalahkan Irak dan Filipina Juni nanti. Indonesia bakal melakoni 2 laga terakhir dari grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Setelah menghadapi Irak pada tanggal 6 Juni, skuad Garuda bakal meladeni Filipina 5 hari berselang. Menurut Patinama, 2 kemenangan beruntun melawan Vietnam pada laga sebelumnya bakal menjadi sumber motivasi bagi rekan-rekannya untuk menyikat Irak dan Filipina. Bek berusia 25 tahun itu merasa dalam kondisi yang bagus untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pada laga sebelumnya, Sain memang harus absen melawan Vietnam karena mengalami cedera. Selain itu, Sain juga baru saja menjalani liburan di Bali sebelum bergabung skuad Garuda. Selama berlibur, dia tak hanya menyegarkan pikirannya saja, tetapi juga berlatih secara mandiri untuk menjaga kondisi kebugaran. Pada 2 laga melawan Vietnam lalu, Sain Patinama memang harus absen karena mengalami cedera. Di level klub, dia juga sempat absen selama nyaris 2 bulan akibat masalah tersebut. Namun menjelang kompetisi berakhir, Sain mendapatkan kesempatan bermain sebagai pada 3 pertandingan beruntun, tepatnya pada babak play-off degradasi Jupiler Pro League.
Kemudian kabar tak enak datang dari bek naturalisasi Indonesia Elkan Bagnot. Sebuah asa diapungkan oleh Akmal Marhali terkait polemik tak dipanggilnya Elkan Bagnot ke Timnas Indonesia. Koordinator Save Oursocer ini berharap agar alasan tak dipanggilnya Bagnot diungkap ke publik. Menurut Akmal, PSSI seharusnya membuka alasan mereka terkait tak dipanggilnya Bagnot. Hal ini bisa menjadi pelajaran bagi para pemain lain untuk lebih bagus lagi dalam bersikap. Menurut Akmal, Bagnot sempat berlaku tak semestinya ketika mengabaikan panggilan untuk memperkuat Merah Putih. Bahkan mantan wartawan olahraga ini menambahkan dari info yang diterimanya pemain berdarah Inggris tersebut tak memberi respons apapun terhadap panggilan tersebut. Akmal sendiri memuji ketegasan pelatih Timnas Indonesia yaitu Sintayong dalam kasus ini. Menurutnya, langkah yang diambil pelatih asal Korea Selatan tersebut dengan tak memanggil lagi Bagnot sudah sangat tepat. Lebih lanjut, menurut Akmal, polemik Elkan Bagnot ini juga bisa jadi pelajaran berharga bagi para pemain lain. Berkaca dari Bagnot, mereka harus lebih menghormati panggilan untuk memperkuat tim nasional. Kemudian ada juga kabar gembira untuk Timnas Indonesia. Justin Hubner menegaskan dirinya siap untuk bermain maksimal bagi Timnas Indonesia di perhelatan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Justin dipastikan bisa gabung Timnas Indonesia untuk 2 laga di kualifikasi Piala Dunia nanti, sebab ia sudah mendapatkan izin dari klubnya yakni Cerezo Osaka untuk membela skuad Merah Putih. Sebelumnya, Justin Hubner menjadi salah satu nama dari daftar 22 pemain yang dipanggil Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia di 2 laga. Pertama menghadapi Irak dan kemudian Filipina pada laga penentuan grup F. Namun sampai saat ini pemain keturunan Indonesia Belanda itu memang belum bergabung bersama rekan-rekannya yang sudah menggelar sesi latihan perdana di lapangan B Senayan. Justin Hubner baru dijadwalkan terbang ke Indonesia pada tanggal 2 Juni tahun 2024. Pasalnya dia masih harus memperkuat Cerezo Osaka pada laga melawan Kyoto Sanga dalam lanjutan J1 League pada tanggal 1 Juni tahun 2024. Cerezo Osaka pun memberikan support penuh kepada Justin Hubner yang kembali mendapatkan panggilan dari Sintayong pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia itu. Melalui akun Instagram resmi klub, Cerezo Osaka mengumumkan pemanggilan yang diperoleh pemainnya ini. Justin Hubner terpilih sebagai perwakilan Timnas Indonesia. Sedangkan Ivar Jenner memasang target tinggi saat Timnas Indonesia bersua Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sang gelandang meyakini skuad Garuda bisa menang pada 2 laga itu. Timnas Indonesia akan menjamu Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Melakoni pertandingan tersebut, tim Garuda hanya membutuhkan 3 poin tambahan demi bisa melenggang ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tim Merah Putih membutuhkan 1 kemenangan dari 2 pertandingan tersebut demi bisa melenggang ke babak selanjutnya. Namun Ivar Jenner merasa hal tersebut masih belum cukup. Pemain FC Utrecht tersebut menegaskan Timnas Indonesia wajib menyapu bersih kemenangan dalam 2 laga terakhir grup F sebelum berhadapan dengan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan uji coba melawan Tanzania di Stadion Madia. Jelang melakoni 3 pertandingan tersebut, skuad Garuda juga sudah memulai pemusatan latihan.